Nah, selain paniknya ataupun takutnya Bahar terhadap tes DNA, ya, ada satu hal lagi yang ditakuti oleh Bahar. Ada selain DNA. Nanti saya bahas. Sekarang saya bahas dulu seputar DNA ini ya. Jadi pernyataan Bahar tersebut yang sudah mengiyakan tes DNA tapi memberikan syarat yang mustahil, itu bertolak belakang dengan kelompok dia yang sekarang, yang mana pernyataan ataupun perwakilan dari Robitoh, kalau nggak salah Habib Fikri Syahab ya, yang bukan pakar genetika sih. Nah, intinya dari mereka itu membuat narasi melemahkan, menolak tes DNA, tidak bisa dipercaya, kurang lebihnya seperti itu. Udah bertolak belakang, Bahar udah terlanjur mengiyakan walaupun dengan syarat yang mustahil, tidak bisa terrealisasikan, tapi ketakutannya, kepanikannya udah kelihatan di situ. Jadi sesama mereka udah nggak solid. Kemudian ya, kemudian lagi, saya minum dulu. Alhamdulillah. Kemudian lagi gini, sekuat apapun narasi mereka untuk melemahkan tes DNA, itu tetap bertolak belakang. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Masih membahas seputar hal yang ditakuti oleh si Bahar, ya. Tes DNA jelas takut, ya. Hanya saja saking takutnya ketika itu, Bahar tidak sempat kompromi dengan gerombolannya. Kalau sekarang kan narasi yang mereka bangun membuat narasi untuk melemahkan tes DNA atau DNA, ya. Jadi seolah-olah yang tes DNA itu hukumnya begini, intinya tidak dianjurkan, bertolak belakang dengan agama. Bahkan ada itu Habib Hussein Ba'agil dari Tuban mengatakan kurang lebihnya bagi yang menganjurkan tes DNA untuk nasab, apalagi nasabnya para habaib, itu sudah bertentangan dengan syariat Islam. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, banyak narasi-narasi yang mereka bangun sekarang untuk melemahkan tes DNA. Jadi yang si Bahar ini, dia kecepatan menjawab karena panik. Dia bikin jawaban dia sendiri tanpa musyawarah dulu dengan gerombolannya. Jawabannya adalah dia berani tes DNA tapi dengan dua syarat. Syarat pertama, bongkar makam Nabi. Di situ kelihatan ngawurnya, paniknya, takutnya. Orang manakala sudah memberikan ataupun mengajukan syarat yang mustahil, berarti itu dengan kata lain dia tidak mau, dia tidak berani, dia tidak sanggup, dan seterusnya. Misal begini, ada seorang anak muda melamar seorang perempuan, kemudian pihak perempuan yang diwakilkan oleh walinya, jadi pernyataan ataupun jawaban dari si perempuan ini disampaikan oleh wali, dikatakan kepada laki-laki tersebut, nah, bukan menolak, akan tetapi kami bersedia menjadikan engkau mantu, cuman ada syaratnya. Apa itu pak syaratnya? Semangat ini anak muda. Syarat dari kami adalah kamu harus bisa memetik satu bintang dari langit, itu misalnya. Kemudian bungkus, hadiahkan sebagai kado untuk anak perempuan saya. Kalau kamu mampu itu, maka saya pun bersedia menerima kamu sebagai mantu. Itu syarat yang mustahil, memetik bintang di langit. Atau yang lainnya, yang sejenis, pokoknya yang mustahil, yang tidak bisa terrealisasikan, yang tidak bisa terlaksanakan. Saya mau menerima kamu sebagai mantu saya, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya, Pak? Kamu tahu kucing kan? Tahu, Pak. Kamu bawakan 1 ekor kucing aja ke sini. Itu doang, Pak. Jantan apa betina? Bebas. Tapi ingat, nak, kucingnya itu harus ada tanduknya. Wah, saya nggak mampu, Pak. Ada syarat lain nggak, Pak? Ada. Apa itu, Pak?
Tahu ular nggak? Tahu. Nah, kamu harus bawa ular ke sini, terserah mau kecil, mau besar, mau betina, mau jantan. Yang penting ularnya ada ketiaknya. Bung Lubis mengatakan, takutnya Bahar terhadap tes DNA. Ada satu hal lagi yang ditakuti oleh Bahar. Ada selain DNA. Nanti saya bahas. Sekarang saya bahas dulu seputar DNA. Nggak akan bisa. Mengajukan syarat yang mustahil itu sama dengan tidak mampu, tidak berani, tidak bisa menyanggupi. Itu yang dilakukan oleh Bahar. Nah, selain paniknya ataupun takutnya Bahar terhadap tes DNA, ya, ada satu hal lagi yang ditakuti oleh Bahar. Ada selain DNA. Nanti saya bahas. Sekarang saya bahas dulu seputar DNA ini ya. Jadi pernyataan Bahar tersebut yang sudah mengiyakan tes DNA tapi memberikan syarat yang mustahil itu bertolak belakang dengan kelompok dia yang sekarang, yang mana pernyataan ataupun perwakilan dari Robitoh, kalau nggak salah Habib Fikri Syahab ya, yang bukan pakar genetika sih. Nah, intinya dari mereka itu membuat narasi melemahkan, menolak tes DNA, tidak bisa dipercaya, kurang lebihnya seperti itu. Udah bertolak belakang, Bahar udah terlanjur mengiyakan walaupun dengan syarat yang mustahil, tidak bisa terrealisasikan, tapi ketakutannya, kepanikannya udah kelihatan di situ. Jadi sesama mereka udah nggak solid. Kemudian lagi, saya minum dulu. Alhamdulillah. Kemudian lagi gini, sekuat apapun narasi mereka untuk melemahkan tes DNA, itu tetap bertolak belakang. Sebelum Bahar sudah ada juga yang mengiyakan tes DNA, bahkan menganjurkan, bahkan untuk membongkar yang palsu lewat DNA. Siapa itu? Pak Rizik. Ada. Kita udah pernah, sama-sama pernah dengar, bahkan sering dengar statement ataupun pernyataan dari Pak Rizik tersebut, yang mengatakan bahwasanya melalui rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, ya kurang lebihnya ya, itu bisa dijadikan sampel DNA kepada seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di seluruh dunia. Bukan cuma Ba'alawi itu yang dibahas oleh Rizik di situ, bukan cuma klan Ba'alawi, bukan cuma Bani Alawi, bukan. Baik yang Al-Hasani maupun yang Al-Husain, apapun itu dari jalur manapun itu, pokoknya yang dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, itu bisa dilakukan uji DNA ataupun tes DNA. Caranya lewat apa? Lewat rambut yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya begitu pernyataan Rizik. Dan gak cuma sampai di situ, ada tambahannya. Pasti memiliki kesamaan gen, memiliki kesamaan DNA dengan Nabi. Ini ya, jadi pernyataan Bahar tersebut yang sudah mengiyakan tes DNA tapi memberikan syarat yang mustahil, itu bertolak belakang dengan kelompok dia yang sekarang, yang mana pernyataan ataupun perwakilan dari Robitoh, kalau nggak salah Habib Fikri Syahab ya, yang bukan pakar genetika sih. Intinya dari mereka itu membuat narasi melemahkan, menolak tes DNA, tidak bisa dipercaya. Kurang lebihnya seperti itu. Sudah bertolak belakang, Bahar sudah terlanjur mengiyakan, walaupun dengan syarat yang mustahil tidak bisa terrealisasikan, tapi ketakutannya, kepanikannya sudah kelihatan di situ, ujar Bung Lubis. Dipastikan itu, dipastikan. Jadi bagi kalian yang mengatakan nanti walaupun nyata keturunan sini segala macam, takutnya nggak cocok karena DNA ini nggak bisa dipercaya segala macam, itu sudah bertolak belakang dengan pernyataan Rizik tersebut. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.